Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh solihah? Semoga hari ini semuanya sehat selalu dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Baik, sebelumnya supaya kita diberikan kemudahan dan juga kelancaran serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan membaca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku yang soleh solihah, kita awali dengan kata-kata tentang takwa, yaitu takwa mungkin tak selalu terlihat oleh manusia, tapi tak pernah luput dari penilaian Allah Subhanahu wa taala. Memang takwa itu urusan hati sehingga tidak terlihat oleh manusia. Tapi yakinlah bahwasanya apa yang kita lakukan itu tidak pernah luput dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kebaikan ataupun keburukan, semuanya tidak akan pernah luput dari penilaian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dengan seperti itu marilah kita selalu meningkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kegiatan kita, termasuk dalam pembelajaran kali ini. Baik anak-anakku, pada kali ini kita masuk bab yang keempat, yaitu tentang balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam kehidupan yang penuh ujian dan godaan, setiap manusia pasti dihadapkan pada pilihan antara mengikuti hawa nafsu atau menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa bukan hanya tentang menjalankan perintah dan menjauhi larangan, tetapi juga tentang kesungguhan hati dalam menjaga keikhlasan di setiap langkah. Meski terkadang jalan orang yang bertakwa terasa lebih berat, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan balasan yang luar biasa, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami dan meyakini bahwa setiap usaha yang kita lakukan untuk menjaga ketakwaan itu tidak akan pernah sia-sia. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan pernah sia-sia dan itu sudah disiapkan balasan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan berikan kepadamu furqan, yaitu kemampuan membedakan antara yang benar dan yang batil, menghapus kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah memiliki karunia yang besar. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 29. Dari ayat tersebut bahwasanya orang yang bertakwa itu akan diberikan furqan, yaitu cahaya dalam hati dan kejernihan akal untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Dengan bekal ini ia tidak mudah goyah dan oleh godaan, tidak bingung dalam mengambil keputusan, dan lebih mantap berjalan di jalan kebenaran, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu Allah menjanjikan penghapusan dosa-dosa yang telah lalu, dihapus dosa-dosanya, ampunan yang luas, serta karunia besar yang meliputi ketenangan hati, kemudahan dalam urusan, dan kebahagiaan di dunia hingga di akhirat. Ini menunjukkan bahwa takwa bukan hanya bernilai ibadah, tetapi juga menjadi sumber kekuatan hidup. Anak-anakku yang soleh-solihah, ayat ini juga menegaskan bahwa takwa itu adalah kunci turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap ujian, orang yang bertakwa akan dibimbing untuk menemukan jalan keluar, diberi kesabaran dalam menghadapi kesulitan, serta dijaga dari keburukan yang mungkin menjerumuskan.
Dengan demikian, semakin seorang menjaga ketakwaannya, semakin besar pula balasan yang Allah berikan, baik berupa petunjuk, perlindungan, maupun keberkahan dalam seluruh aspek kehidupan. Lalu apa saja yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah bersifat atau bersikap jujur dalam belajar dan ujian. Tidak mencontek ataupun curang adalah bentuk takwa. Dari sini Allah akan berikan furqan, akan berikan kemampuan berpikir jernih dan memahami mana yang benar, mana yang salah. Kemudian setelah jujur, yang kedua yaitu bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Belajar dengan niat ibadah, disiplin mengerjakan tugas dan tidak menunda-nunda. Ketakwaan membuat hati lebih fokus dan dimudahkan dalam memahami pelajaran. Kemudian yang ketiga, menjaga sikap dan pergaulan. Menghormati guru, tidak berkata kasar, serta memilih teman yang membawa kepada kebaikan. Ini bagian dari menjaga diri agar tetap berada di jalan yang benar, di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, membiasakan ibadah di tengah kesibukan. Tetap menjaga sholat, berdoa sebelum belajar, dan memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah datang ketenangan dan kemudahan dalam menghadapi pelajaran. Kemudian yang kelima, menerima hasil dengan sabar dan evaluasi diri. Jika mendapat nilai kurang baik, tidak putus asa, tapi memperbaiki usaha. Ini menunjukkan keyakinan bahwa Allah akan menghapus kesalahan dan memberi jalan yang lebih baik. Baik anak-anakku yang soleh-solehah, Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 29 ini mengajarkan bahwa takwa adalah kunci utama dalam meraih petunjuk, dalam meraih ampunan dan keberkahan hidup. Bagi seorang pelajar, takwa bukan hanya diwujudkan dalam ibadah, tetapi juga dalam kejujuran, kesungguhan dalam belajar, serta sikap yang baik dalam keseharian. Dengan menjaga takwa, setiap langkah akan lebih terarah, hati lebih tenang, dan usaha yang dilakukan akan menjadi bernilai dan mendapatkan pahala dan akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anakku, marilah kita renungkan sebentar, apakah kita saat ini sudah belajar dengan jujur dan sungguh-sungguh? Sudahkah kita menjaga sikap dan menghormati guru serta teman? Dan yang terpenting, sudahkah kita melibatkan Allah dalam setiap usaha kita? Coba kita renungkan beberapa hal ini untuk melihat sikap takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sebagai pelajar, apakah kita sudah benar-benar bersungguh-sungguh ketika belajar? Kemudian apakah kita sudah menghormati teman, menghormati guru, dan juga sudah berbuat baik kepada teman-teman kita? Dan sudahkah kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap usaha yang kita lakukan? Baik anak-anakku yang soleh-solehah, pada kali ini cukup untuk pertemuan pada siang hari ini, dan kita ucapkan syukran ala ihtimamikum, terima kasih atas perhatiannya untuk semuanya. Dan sebelum kita akhiri, untuk absennya jangan lupa nanti dituliskan di kolom komentar dengan dituliskan nama, kemudian kelas serta nomor absennya. Dan jangan lupa setiap yang kita sampaikan tadi untuk dicatat hal-hal yang penting, kemudian dibuat rangkuman, serta nanti kita akan lihat besok di pertemuan yang secara luring atau secara tatap muka. Baik, terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita sampaikan orang yang bertakwa tidak hanya dijanjikan pahala, tetapi juga kehidupan yang penuh ketenangan, kenikmatan, dan kedekatan dengan Allah, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Maka marilah bersama-sama untuk kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sebagai pelajar harus bersungguh-sungguh untuk belajar, selalu disiplin, menghormati orang tua, menghormati guru, dan berusaha untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.